Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, kembali menyapa jemaat Tuhan lagi. Kami terus berdoa kiranya jemaat di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan perenungan kita. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 sumber pencobaan berdasarkan pemikiran dari Thomas Aquinas. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang ketika kita diundang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita harus berjuang. Hidup kudus adalah sebuah pilihan. Dan juga kadang-kadang itu menjadi sebuah perjuangan kehidupan kita bersama. Karena kita tahu bahwa kita masih hidup di dalam daging, kita masih tinggal di dalam dunia yang diwarnai dengan pencobaan, dan juga ada si jahat yang disebut sebagai bapa dari segala dusta. Tetapi itu tidak menjadi sebuah excuse atau alasan bahwa berarti wajar kalau misalnya saya berdosa. Berarti wajar kalau misalnya saya tidak kudus. Kan masih ada daging, ada dunia dan masih ada si jahat. Berarti saya sangat wajar kalau misalnya saya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, itu bukan menjadi alasan, tetapi kebenaran yang sudah kita pelajari menyadarkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa ada perjuangan yang harus kita menangkan. Ketika ada pencobaan, kita harus sadar strategi si jahat, bagaimana dunia bekerja dan bagaimana sifat daging kita yang harus kita kalahkan. Kemudian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini menjadi ayat firman Tuhan yang salah satu ayat firman Tuhan yang saya suka, memberkati dan menguatkan saya karena di sana ada jaminan oleh Tuhan untuk setiap orang percaya itu mampu mengatasi pencobaan. Dikatakan seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ayat firman Tuhan ini memberikan penegasan dan janji atau jaminan bahwa orang percaya tidak harus selalu jatuh dalam pencobaan kemudian hidup dalam dosa. Pencobaan adalah sebuah realitas, tetapi kemenangan di dalam Tuhan adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Dikatakan di sana memang ada pencobaan, tetapi pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, pencobaan yang lumrah, pencobaan yang wajar. Adanya pencobaan merupakan sebuah kenyataan yang memang kita akan hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, orang percaya tidak harus jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita, dikatakan firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Artinya adalah pencobaan itu punya potensi untuk kita kalahkan. Pencobaan itu tidak harus mendominasi kehidupan kita, tetapi firman Tuhan katakan pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Maksudnya pencobaan memang ada, tetapi pencobaan itu punya kapasitas dan kekuatan yang terbatas sehingga manusia bisa mengalahkannya. Lalu kemudian janji yang berikutnya adalah ada Tuhan yang setia. Firman Tuhan katakan di sana sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan lupa ketika ada pencobaan kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk mengalahkan pencobaan itu. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sedang bergumul di dalam pencobaan. Yakinlah ketika kita sedang ditawarkan pilihan yang sulit, kehidupan yang tidak mudah, antara memilih kehendak Allah lalu kemudian memilih untuk tidak mentaati Dia, itu pilihan yang kadang-kadang susah, dilematis. Tetapi janji firman Tuhan ada Allah yang setia. Allah yang akan menolong kita, yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu kemudian janji yang menarik di sana adalah pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji yang begitu indah. Kesetiaan Allah bukan hanya mendampingi kita di saat-saat kita sedang dicobai, tetapi Tuhan berjanji pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan hikmat ataupun jalan keluar atas setiap kehidupan kita yang sedang dicobai.
Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tugas kita adalah mari kita peka. Ketika pencobaan itu datang, mari kita coba peka suara Roh Kudus, dorongan Roh Kudus. Untuk kita bisa punya hikmat dan menghindarkan diri kita sendiri dari pencobaan itu. Tuhan pasti memberikan kita hikmat untuk lari dari pencobaan. Ibarat kata kita tidak bisa menghindari adanya lubang di jalan yang kita lewati. Tetapi kita punya pilihan untuk tidak jatuh ke dalam lubang itu. Kita punya pilihan untuk menghindari lubang-lubang itu. Sehingga kita tidak harus terperosok dan kotor karena lumpur. Demikianlah pilihan kehidupan kita ketika kita sedang berhadapan dengan pencobaan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus menang, maju di dalam Tuhan, menghidupi panggilan kita sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan di kesempatan yang baru ini. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup di dalam perkenanan-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kekuatan-Mu untuk kami bisa menang menghadapi pencobaan kami. Terima kasih berkat dan anugerah-Mu atas kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.